terkait inisiatif kita tadi Pak, itu memberikan tambahan hadiah umroh tuh. Mengapa melakukan itu Pak? Latar belakang apa ini Pak? Ini kalian perlu paham ini. Tahu nggak umroh sama haji itu apa? Umroh haji itu panggilan Allah. Makanya labbaik Allahumma labbaik, ya Allah aku memenuhi panggilanmu. Jadi umroh dan haji itu panggilan Allah. Betapa hebatnya kalau saya kasih hadiah umroh berarti panggilan Allah kepada orang itu. Hebatnya orang yang dipanggil sama Allah, saya punya nama gitu loh. Bapak kesannya melihat yang pesantren SMP boarding school yang ada di Pekalongan, pesan dan pesan. Bagus ini boarding school, anak saya juga sekolah di boarding school. Saya dengan boarding school pasti menciptakan generasi yang taat, disiplin, sehat, cerdas, berprestasi dan berakhlak mulia. Insya Allah dia nggak banyak main gadget. Ya gadget kita aku juga bukan sesuatu yang salah juga, tapi kalau berlebihan tidak besar-besaran itu bisa membuat kurang bagus. Ini orang dikembalikan ilmu akhiratnya lebih banyak barang siapa menanam padi maka rumput pasti tumbuh sama padi. Kalau barang siapa menanam rumput maka dia tidak akan pernah makan padi. Terkait support Pak, bagaimana nanti ke depannya terkait Pompes ini yang tadi masalah perizinan segala macamnya, apakah akan diupayakan? Banyak komunikasi aja, perizinan kita bantu, kita bermudah semuanya. Siap, terima kasih Pak Wakil. Perkenalkan kita dengan siapa? Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Febrianda. Saya asli orang Bengawan, tinggal di Jalan Muawarman. Bagaimana Pak support dari Pak Wakil Bupati tadi dapat hadiah door prize? Apa ada mimpi atau gimana? Nggak kaget sih, tiba-tiba ada. Badannya cewek masih bergetar, tahu ngomong apa gitu. Ucapan apa untuk Pak Bupati, Pak Wakil? Mudah-mudahan sehat terus, mudah-mudahan lancar rezekinya aja. Harapannya untuk Pak Wakil ke depan? Ya? Harapan untuk Pak Wakil ke depan? Harapan sehat aja, Bu. Yang penting sehat. Terima kasih Pak ya. Terima kasih Pak. Pondok pesantren tempat mengaji, banyak bermukim darah-darah santri, cantik-cantik manis bagai bidadari, senyum ramah tamah anggun pribadi, ilmu agama selalu dikaji. Pondok pesantren sungguh menawan, setiap hari menggema kalam Tuhan, menghayati kitab suci Al-Quran, tekun dikaji untuk diamalkan, bahagia hidup sepanjang zaman. Pondok pesantren tempat kiai mengajarkan ilmu yang dimiliki, kitab Al-Quran serta hadis Nabi, itulah sebagai pedoman hakiki, menciptakan insan berakhlak budi. Pondok pesantren sejak dulu kala sukses membangun manusia seutuhnya, menjadikan وعلي رياض الدين قويني في جنة المنشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها. تعالى درجات وتبلغنا صغير يا الله يا فرج الهم يا كاشف الغم. Silakan disimak apa yang saya bacakan dan disambung.
Mudah-mudahan kita semua memperoleh kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Ini bisa dari tengah. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Anna rajulan salahu ma yalbasul muharrim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي زئب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله ما يلبس المحرم فقال لا يلبس القميص ولا العمامة. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بين رجل واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع الراحلة فوق صدره. Wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar fantahu amma naha anhu wa hadzar. Asyhadu an la ilaha illallah al-wahidul qahhar wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul abrar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Kalau mau bawa asam boleh, tapi jangan bawa uratnya, karena kalau asam sama urat digabung bisa bawa semut banyak, kesemutan kaki. Yang saya muliakan para habaib, para alim ulama yang hadir, mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Yang saya hormati, saya muliakan pengasuh pondok pesantren Baitur Rahmah, rumahnya orang yang penuh rahmah, penuh kasih sayang. Masya Allah, pantesan santri-santrinya juara, karena di sini ternyata rumahnya orang yang penuh kasih sayang, dikasihi, disayangi, makanya pintar-pintar. Pak Haji Arpan SE MSI, beliau ini sama saya, SE MSI. Kebetulan SE MSI nya satu angkatan pula, satu kelas sama saya kemarin, dan insya Allah nanti ambil S3 sama-sama juga sama saya. Amin. Saya cerita sedikit boleh juga tentang Pak Arpan ya. Dulu saya ketua Golkar, Pak Arpan ini ketua Golkar di sini, Bengalon. Tapi tiba-tiba mundur dari ketua Golkar karena jadi caleg di partai Nasdem. Nggak apa-apa, caleg pilihan, sahabat terus berjalan. Kita sahabat bagus, persahabatan bagus, itu buktinya persahabatan itu bagus. Karena Bengalon ini kalau kemarin Pak Arpan betul-betul gas, bisa setengah mati juga Army dapat suara. Tapi Pak Arpannya gasnya nggak habis-habisan, jadi alhamdulillah Army menang di Bengalon. Terima kasih. Ini dikit-dikit nyentil, bukan karena politik, tapi ucapan terima kasih kepada masyarakat Bengalon seluruhnya, baik yang memilih Army maupun tidak memilih Army. Kita udah melaksanakan pilkada secara kondusif. Yang saya hormati para anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur yang hadir, ada Pak Haji Mas dari Kidang, ada Pak Saiful, alhamdulillah hadir. Para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, hadir mantan Camat Bengalon, Pak Suharman Cono. Di Bengalon ini belum ada camatnya, ada mantan dan ada PLT camat. Semuanya Bapak Ibu sekalian berbahagia. Alhamdulillah hari ini sangat senang berada di pesantren ini, Baitur Rahmah ini, dengan acara peresmian seperti ini. Ini sangat baik
Karena visi pemerintah Kabupaten Kutai Timur ini dengan misi pertama yaitu peningkatan dan pemerataan daya saing daerah dengan melalui pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulia, sehat, cerdas, dan berprestasi. Disinilah tempat mencetak manusia yang pasti berakhlak mulia, sehat, cerdas, dan berprestasi. Kenapa berakhlak mulia? Karena di sini dididik ilmu agama. Kenapa sehat? Karena di sini hidupnya terukur. Tidak banyak main game, tidurnya diukur, bangunnya diukur. Pasti sehat. Cerdas pasti cerdas, karena orang cerdas itu bukan hanya belajar ilmu, tapi banyak doa juga, doa penerang hati dan lain sebagainya. Pasti cerdas dan berprestasi. Buktinya di sekolah-sekolah lain tidak ada yang hafal hadis-hadis seperti tadi, tapi di sini hafal hadis-hadis itu sehingga mendapatkan prestasi juara 1 dan juara 1, bukan juara 1 dan juara 2. Di sinilah tempatnya pemerintah mengharapkan, menggantungkan harapan menciptakan sumber daya manusia yang berakhlak mulia, sehat, cerdas, dan berprestasi. Maka dari itu pemerintah juga tidak akan tutup mata, tidak akan berdiam diri. Kalau tadi dikatakan oleh Pak Ustadz, di sini jangan sampai gratis karena nanti supaya ada beban belajar, serius belajar. Tapi pemerintah tidak ingin memberi beban yang banyak kepada orang tua. Kalau sekolah tidak bisa gratis, maka pemerintah memberikan beasiswa kepada anak-anaknya untuk bisa dapat beasiswa. Jadi sekolah tidak gratis, tapi dapat beasiswa khususnya bagi para penghafal Al-Quran. Kita ada 1000 program beasiswa anak-anak yang menghafal Al-Quran, kita biayain sampai selesai hafalannya. Juga termasuk urusan-urusannya, bangunannya kita bantu, termasuk mempermudah izinnya. Jangan khawatir Pak Arfan. Kalau Pak Arfan dikhawatirkan berbisnis, memang Pak Arfan sekarang sedang berbisnis, tapi berbisnis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini ada santri yang hafal surah Al-Fatir nggak? Kalau ada yang hafal surah Al-Fatir, nggak usah semuanya. Ayat 29 aja, saya kasih 1 juta rupiah. Ayo. Surah Al-Fatir ayat 29. Saya kasih bocorannya. Lanjutkan. Ayo, siapa yang angkat tangan? Innal ladzina yatlu. Mana tadi yang hafal 30 juz? Ini, hafal. Surah Al-Fatir ayat, nanti saya ini sambil main game ya. Kita kasih hadiah. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfiqu mimma razaqnahum sirra walaniyatan yarjuna tijalan tabur. Yaitu orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, mendirikan sholat, dan menginfakkan rezekinya baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, maka mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi. Inilah berbisnis kepada Allah, disinilah tempatnya. Orang yang selalu membaca kitab Allah, selalu senantiasa, apalagi sampai menghafal, selalu mendirikan sholat, disinilah tempatnya orang-orang yang tidak pernah lalai sholatnya. Ditambah lagi dengan sholat-sholat sunnah dan menginfakkan sebagian hartanya baik sembajar sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Tadi 100 hektar sawit. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Yang saya hormati, kita banggakan hadir di tengah-tengah kita semua Bapak Wakil Bupati Kutai Timur. Terima kasih Pak Wakil, the next Bupati Kutai Timur. Tepuk tangan dulu untuk beliau. Beliau ini ada cerita singkat sama saya. Bisa dicerita Pak Wakil? Ya, beliau ini luar biasa. Ini tetap saya panggil ketua, walaupun beliau sudah wakil bupati, karena beliau pernah bersama-sama yang sungguh luar biasa. Tentu beliau ini sudah jadi wakil bupati 2024-29. Padahal dulu mungkin masih ingat, saya lebih siap dan bersiap-siap menjadi wakil bupati.
ternyata beliau punya garis tangan yang berbeda. Ya, beliau sempat sampaikan, Parpan, biar saya aja dari tim Pati duluan. Saya bilang Bismillah kedua. Nah, itu alhamdulillah. Karena saya mungkin digariskan, saya harus nambah pengalaman lagi di provinsi. Untuk itu, insya Allah beliau the next Bupati Kutai Timur. Tengah-tengah kita pada hari ini, para habaib. Terima kasih Habib. Terima kasih doanya. Penting jangan nambah bini lagi, Bib. Yang saya hormati, yang hadir di tengah-tengah kita, dan anggota DPR kita, luar biasa. Terima kasih Pak Dewan. Jangan lupa aspirasinya ke pondok pesantren, Pak. Yang saya Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin ashr wasyafi wal watr wal layli idha yasr hal fi dhalika qasamul lidhi hijr alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر. Ini langsung kita serahkan sini. Ini Dek, ini hadiah dorongan stimulus rangsangan supaya semuanya rajin menghafal Al-Quran motivasi ya. Semuanya Masya Allah. Bangun tidur, pilih salah satu. Siapa yang hafal? Ar-Rahman. Biar ke semua. Ar-Rahman, Al-Mulk atau Al-Waqiah. Ayo, siapa mau angkat tangan? Ayo sini, belakang tuh. Ibu-ibu tuh belakang, angkat tangan sini. Ustaz. Jangan Ustaz, saya bukan Ustaz. Bapak, saya mengangkat tangan saya bukan 10 jutanya. Ya. Saya coba masih ingat tidak hafalan saya. Jadi 10 jutanya disumbangkan kembali. Itu terserah Ustaz saja. Iya. Masalahnya saya menghafal ini dulu zaman saya masih sekolah. Iya, surah apa nih? Al-Mulk. Al-Mulk. Ustaz, ya, dikoreksi ya. Ini biar Ustaz yang mengkoreksi nih. Silakan Ibu. Auzubillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala wa huwal 'azizul ghafur. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. Ya cukup. Terima kasih Ibu.
Jadi karena ibu tadi tidak mengharap 10 jutanya diinfakkan. Diinfakkan kepada anak beliau maksudnya. Pak, itu Pak Bagus minta nomor telepon ibu, minta nomor rekening, langsung transfer. Alhamdulillah. Itulah bukti bahwa membaca Quran itu menambah rezeki. Saya punya anak, saya ini bengal, saya ini nakal, bilang orang Banjar itu buntat. Tapi alhamdulillah anak saya semuanya tidak sama seperti saya. Dia baik-baik, low profile, orangnya lebih sabar. Kenapa? Karena ada amalan saya buat anak saya. Amalannya adalah tiap ikut pengajian, baca hafsi, saya buka botol minuman, pulang saya minumkan sama anak saya. Sama tiap habis maghrib, habis sholat subuh, anak saya waktu 7 tahun ke bawah usianya, saya kasih minum bacaan ayat kursi sama 3 kul. Jadi ayat kursi sama 3 kul, maka insya Allah anak kita pasti akan rajin ke masjid, insya Allah. Nah, ini amalan-amalan yang kita lakukan. Kita ini bolehlah, kan dulu Pak Arpan kita masih kecil jarang ilmu kita dapatkan ya, jarang kita ketemu ustadz. Sekarang ustadz banyak, tinggal kita saja lagi mau apa enggak kita membawa anak kita menuju kebaikan. Insya Allah kalau anak kita menuju kebaikan, insya Allah kita semua akan baik-baik saja. Bapak Ibu sekalian, dan tadi kata Pak Arpan, saya apakah bersedia menjadi dewan ayah angkat dari pondok pesantren ini? Saya sangat bersedia, alhamdulillah bersedia ya. Dan sebagai tanda ikatan terhadap anak-anak angkat dari pondok pesantren ini, saya juga nyumbang 50 juta rupiah untuk pesantren ini. Tapi nanti bayarnya habis lebaran. Karena habis lebaran baru cair, ini belum ada duit juga ini. Tapi yakin aja bahwa kalau kita untuk kebaikan pasti ada rezekinya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, dengan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, pondok pesantren serta boarding school Darul Baitur Rahmah dengan ini secara resmi diresmikan. Terima kasih. Yang agak-agak panjang dikit, kalau agak panjang dikit 2 juta nih. Ini kayaknya kasih surah As-Sajadah aja nih. Hafal As-Sajadah? Alif Lam Mim Tanzilul Kitabil. Hafal? Ya, coba. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim Tanzilun min rabbika litunzira qauman ma Tanzilul Kitabil la raiba fihi min rabbil alamin. Ya udah juz 30. Juz 30 pembukaan aja. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladhi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja waj'alna nawmakum subata waj'alna al-layla libasa waj'alna an-nahara ma'asha. Langsung serahkan Om Bagus tuh sama Bagus. Terima kasih, mudah-mudahan berkah. Terima kasih juga yang telah mendengarkan dengan baik. Kau mendapat lalakum turhamun. Terima kasih. Selamat datang para santri, genggam semangat dalam mengaji, bertabarruk
hadiah dari saya sendiri, saya kasih satu juga umroh. Kalau untuk kebaikan kita habis-habisan juga nggak apa-apa. Yang beruntung adalah kembali. Kupon 0000. Kebanyakan untuknya lagi. 'Lalu bersumpah
berbiar